Nah, jadi di sini kita akan melanjut ke bagian kedua, yaitu jaringan saraf tiruan backpropagation. Sumber YouTube dari Yogi Indra Kurniawan. Kami dari kelompok 3, terdiri dari Perdi Budiman Ramadan, Teguh Bagus Saputra, dan Sri Mulyani. Nah, di sini kita akan masuk ke definisi backpropagation yang menjelaskan inti dari metode saat ini adalah algoritma untuk melatih jaringan dengan cara menghitung kesalahan atau error di output lalu melempar balik kesalahan tersebut ke belakang untuk memperbaiki bobot atau wake. Tujuannya agar pada percobaan berikutnya tingkat kesalahan menjadi lebih kecil. Nah, kemudian kita akan masuk ke arsitektur atau struktur jaringan saraf. Di bagian slide ini kita membagi jaringan saraf tiruan ini menjadi 3 lapisan utama, yaitu ada input layer yang dimana gerbang masuk data seperti panca indera. Kemudian ada hidden layer, yaitu tempat berpikir atau pemrosesan logika atau mirip sel otak. Yang ketiga itu ada output layer. Output layer itu adalah hasil akhir atau keputusan prediksi yang dijelaskan juga komponen penting seperti wake, kekuatan hubungan, bias atau ambang batas, dan aktivitas. Kita masuk ke arsitektur. Di sini teman-teman bisa lihat kita akan menggunakan arsitektur 2 input, 2 neuron di hidden layer dan 1 output. Kemudian di parameter dan bobot awal menyediakan data angka yang akan digunakan dalam hitungan manual. Teman-teman bisa lihat hitungan manual yang telah kami lakukan. Ini penting agar audiens tahu dari mana angka dalam rumus berasal, atau seperti nilai input 1 sama dengan 1.0 dan bobot W1 sama dengan 0,15. Begitu juga dengan selanjutnya. Kemudian ada fungsi aktivasi sigmoid, yaitu data yang diketahui yang menjelaskan mesin yang digunakan untuk menormalkan angka, atau fungsi sigmoid yang digunakan agar output dari setiap neuron selalu berada di angka antara 0 sampai 1, sehingga mudah diinterpretasikan sebagai probabilitas atau nilai logika. Sekarang kita masuk ke perhitungan hidden layer, yaitu X1 dan X2. Di sini menunjukkan angka teknis yang mengalihkan input dengan bobot masing-masing, kemudian menambahkan dengan bias dan memasukkan hasil ke fungsi sigmoid, dan hasilnya didapat dari nilai aktivasi untuk neuron. X1 di sini nilainya ada 0,7595 dan X2 itu bernilai 0,8320. Selanjutnya ada perhitungan output layer. Langkah terakhir dari proses yang maju atau forward pass, nilai dari X1 dan X2 dikalikan
dikalikan lagi dengan bobot yang menuju output. Hasil akhir linearnya adalah 1.7375 yang setelah disigmoidkan menjadi 0,8049. Nah, jadi di sini berdasarkan perhitungan forward atau propagation, input sama dengan 1 dan input 2 sama dengan 0, dan hasil output akhir jaringan itu sama dengan 1.7375. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.